Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan kelompok kita Among Tani Sejahtera desa kami, terutama yang bisa melihat atau menyimak di channel kami Among Tani Pantura. Dan kesempatan ini kita mencoba mengkaitkan pentingnya yang sudah sampaikan, pentingnya konservasi tanah yang tidak kalah penting ada kaitannya dengan pengelolaan sumber mata air. Dari seluruh rangkaian konservasi tanah tidak akan terlepas dengan pengelolaan air, karena di dunia pertanian tidak luput atau tidak sama sekali membutuhkan air. Kenapa kita selalu mengatakan demikian? Karena dari rangkaian-rangkaian suatu proses produksi tanaman padi atau komoditas yang lain itu tidak akan lepas dari air. Untuk itu, dengan segala upaya kita dari rangkaian-rangkaian yang sudah kita lampaui melalui dari pembenahan saluran-saluran dengan cara bergotong royong. Untuk itu, mari tingkatkan kesadaran kelompok kita untuk bersatu padu menangani berbagai masalah yang ada selama ini kita jumpai. Alhamdulillah, dengan kegotong royongan itu kita sudah terbukti, kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Dengan satu komitmen kita bersatu antara satu dengan yang lain untuk mengatasi berbagai masalah yang selama ini kita alami. Di minggu-minggu yang kemarin atau sudah berapa hari itu kita membicarakan masalah konservasi, mulai dari jenis, perlakuan. Untuk dalam kesempatan ini tidak kalah pentingnya juga masalah air. Dari rentetan-rentetan konservasi itu yang sudah kita sampaikan, tidak ada lepasnya masalah air tadi. Dengan melakukan konservasi yang benar dan tepat, baik itu cara, model penanganannya, kita juga secara tidak langsung melakukan penyelamatan kesediaan sumber air, terutama di daerah pegunungan. Seperti saya uraikan kemarin, itu dengan cara berbagai penanaman yang sifatnya untuk menahan lajunya erosi yang diakibatkan dari turunnya air hujan. Yang di pegunungan
kita himbau untuk menanam seperti apa ya, sesuai dengan kontur tanah atau kemiringan. Kita membuat terasering supaya untuk menahan lajunya erosi, menanam semak-semak di samping untuk makanan ternak dan untuk bisa menahan air yang mengalir, karena sebagian dengan harapan kita akan air itu akan meresap ke dalam tanah sehingga untuk persediaan pada musim-musim kemarau. Seperti nanti biasanya kalau pengeringan di sini pada bulan Oktober tanggal 1 itu bendungan ditutup. Nah, dengan semua yang tadi saya uraikan dengan punya tujuan itu karena lajunya erosi membawa termasuk unsur hara yang melekat di lapisan, mungkin yang terjadi abu vulkanik atau unsur hara yang ditimbulkan dari humus itu akan terlarut, sebagian juga akan meresap ke dalam tanah, yang bisa dimungkinkan bisa hilang, unsur hara yang tadi bisa hilang, atau terjadi keracunan atau salinisasi tanah akibat dari limbah macam-macam, mungkin dari pabrik, mungkin dari kotoran yang plastik macam-macam. Seperti bisa rekan lihat, baik yang kita didokumentasikan itu sampahnya sampah plastik, kotoran dapur macam-macam, atau limbah yang ringan adiktif, misalnya sabun itu walaupun kecil lama-lama juga bisa menjadi keracunan. Terus terjadi air tawar di dalam yang disedot oleh tanaman itu akan menjadi jenuh karena tercampur dengan limbah-limbah ya, dari kotoran maupun yang lain. Terus terjadinya erosi tanah karena tidak ada penanganan yang tepat, dan mata air tadi itu akan mengering karena tidak ada resapan dimanfaatkan oleh tanaman yang pada musim kemarau nanti bisa keluar sebagai sumber mata air. Terus yang selanjutnya terjadi berkumpulnya limbah yang kita alami sekarang, tersiar buntu karena kotoran dari rumah tangga macam-macam, karena tidak sadarnya masing-masing individu atau masyarakat yang berdomisili di sekitar aliran irigasi. Karena kita kadang-kadang melihat seenaknya membuang sampah di saluran irigasi. Tolong melewati himbauan ini, kita bisa memperingatkan minimal dari istri-istri keluarga kita, anak-anak kita, jangan membuang sampah di aliran sungai, karena satu mengakibatkan nanti di musim hujan akan banjir, di musim kemarau nanti ada kekurangan sumber air, terus kualitas air sendiri nanti akan kurang karena akibat dari sedimentasi bahan-bahan yang membawa limbah-limbah tadi melalui erosi dan macam-macam. Terus yang terakhir tidak kalah pentingnya, itu akan terjadi eutrofikasi atau masuknya unsur hara ke dalam air yang tadi saya katakan itu larut, akhirnya terbuang unsur-unsur hara yang tadinya dimanfaatkan nanti pada tanaman menjadi hilang. Nah,
Jadi kita juga sudah bisa dilihat nanti bagaimana penanganan secara limbah-limbah yang dibuang di aliran irigasi, nanti bisa dilihat. Inilah gambar salah satu penanganan sampah yang ada di saluran tersier kami, dengan tujuan membuat seperti ini supaya sampah tidak masuk ke saluran atau ke sawah, sehingga nanti bisa lebih mudah diangkut ke tempat pembuangan akhir. Jadi suatu gambaran kegiatan cara penanganan sampah, terutama plastik. Itu ada pampers, ada macam-macam pokoknya. Ini sangat kompleks sekali ya, sehingga kesananya akan akhirnya menjadi bebas hambatan. Ini bisa dilihat. Alhamdulillah, dengan kegiatan yang rutin kita memperbaiki saluran air, sehingga sampai sekarang bulan Agustus pun air masih melimpah, masih kondisi sebagai sudah panen. Terus kedua, dengan perlakuan mengatasi limbah tersebut, kita sudah membuat atau sedang berjalan membuat tempat sampah pembuangan akhir. Jadi kita dari pemerintah desa juga mengupayakan membuat, walaupun belum jadi, kita sudah memikirkan ke depannya. Kita bisa dilihat nanti bagaimana bangunannya. Inilah pembangunan bak sampah yang nanti akan digunakan untuk pembuangan sampah-sampah dari saluran. Ini dari pemerintah desa kami dengan usulan dari kelompok kami untuk mengatasi bagaimana sampah-sampah yang larut dalam saluran. Ini ditempatkan di pojok lapangan desa. Dan nanti kelanjutannya insya Allah plastik yang dibuang oleh masyarakat yang kurang sadar, kami terpikir dan terinspirasi untuk membuat sampah ini. Belum selesai, belum dicat. Nah, sebagai gambaran upaya yang ada kaitannya
dalam ilmu konservasi tanah. Jadi dari rangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari penanganan air, limbah, terus untuk mengatasi kelongsoran, kekeringan, inilah salah satu dari kegiatan kami. Terus selanjutnya juga kita sudah membuat embung air untuk persediaan bila mana kekurangan air dalam pengairan, kita sudah juga membuat embung atau bahasa kerennya dam parit. Itu ada aliran pembuangan sisa-sisa dari daerah lahan dari daerah tetangga. Kita ada saluran pembuangan, kita manfaatkan, kita buat seperti teman lihat. Nah, gambaran usaha untuk menyediakan ketersediaannya air. Kita membuat ini bendungan kecil atau dam parit. Ini sebagai sarana penunjang pertanian yang persediaan air buat. Ini bantuan dari, anda salah dulu dari provinsi, Pemprov. Ini kalau musim kemarau kita tutup. Nah, ini perlu adanya perbaikan lagi ini. Sudah mulai jebol penahannya. Ini satu contoh gambaran usaha dari kelompok tani mengajukan dam parit. Nanti satu lagi di sana ujung, aliran paling depan, biar embung-embung air. Ini hasil dari sisa-sisa atau buangan dari sawah-sawah daerah yang di atasnya ini. Kita memanfaatkan dengan membuat embung-embung air supaya petani tercukupi dengan kesediaannya air. Dan rencana juga mau dinormalisasi biar cadangan atau wadahnya itu lebih, kapasitasnya lebih besar. Karena air adalah sarana pokok. Seperti yang saya katakan, tidak terlepas dari unsur konservasi ya ini. Mungkin bisa nanti dilihat program-program yang lain dari usaha untuk memperlancar di bidang tanaman padi khususnya. Ini juga salah satu untuk penahanan air yang fungsinya untuk pengairan. Ini bisa dipasang seperti ini. Nah, tuh pas. Nanti gunanya untuk mengairi sebelah sana. Ini pemanfaatan air yang dari atas, sisa-sisa bocoran-bocoran. Jadi kedepannya juga ini akan dibuat talut. Ya, salah satu program-program dari ini bukan tersier, tapi ini saluran buangan
Jadi buangnya sisa-sisa air yang dari petak-petak ini masuknya ke sini, nanti dibuang ke embung-embung tadi yang dibuat bendungan. Nah, keadaan di sekitar kita, khususnya di kelompok sejahtera daerah pesisir utara, keadaannya ini per tanggal 18 Agustus ini, dari Selasa. Bisa rekan lihat nih, oke, bisa nanti sudah jelas, airannya sudah bagus, tata kelolanya tinggal perapian karena pada tahun-tahun yang lalu kelompoknya tidak berjalan, baik poktan mau kapoktannya, tapi alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun, air sudah mulai normal, petani sudah mulai agak kelihatannya sudah nyaman dengan kondisi seperti ini. Cuma masih banyak sana sini yang masih perlu pembenahan. Nah, dari rangkaian yang tadi saya utarakan, itulah salah satu yang tidak kalah pentingnya dengan konservasi tanah, karena ilmu konservasi tanah tidak akan lepas 100% dari air. Nah, cuma biasanya air ini dikelola oleh suatu instansi pemerintahan, biasanya walaupun di bidang pertanian nanti ada semacam kayak apa ya, sekarang dulu tidak ada komisi, sekarang ada komisi irigasi yang kaitannya mengurusi air. Kalau dulu walaupun satu kepemerintahan, memang kalau di daerah sini masih ada sistem ululu. Kalau secara keseluruhan itu kan Dharma Tirta. Kalau sekarang di daerah kami masih ada ululu yang tugasnya mengatur air di bawah Kementerian Mantri Pengairan, di bawah komisi irigasi. Nah, dari rangkaian mulai dari konservasi lahan, pemeliharaan kesediaannya air, itu seluruh akan suatu kegiatan yang dilakukan pada konservasi tanah dengan tujuan untuk mencegah erosi, memperbaiki tanah yang rusak, dan memelihara serta meningkatkan produksivitas tanah tersebut. Nah, untuk menjamin ketersedianya air, yang jelas penghematan air dari segi pengambilan dan pengelolaan, mungkin dibuat sumur, misalnya sumur dangkal atau sumur yang sekarang dikenal ngebor sumur dengan kedalaman paling kalau di sini rata-rata 20 cm. Itu yang jelas tidak terlalu mempengaruhi turunnya tanah. Kalau yang bisa mempengaruhi biasanya yang kedalaman sekian ratus, cuma di yang sekian ratus itu biasanya ada izin. Tapi yang selama ini kelihatannya mungkin kurang tahunya saya atau bagaimana, jelas
pada umumnya membuat sumur-sumur dangkal, berupa bor tapi dangkal. Nah, penghematan air dan segi pengambilan pengelolaan itu jelas seluruh ada undang-undangnya dalam pengaturan pengelolaan air. Nah, metode-metode dari seluruh pengelolaan air, tanah dan air itu ada yang dikatakan metode vegetatif. Nah, vegetatif ini dibagi menjadi beberapa bagian, atau satu bisa berupa tanaman lorong, jadi membuat tanaman-tanaman lorong sesuai kontur tadi, itu dengan berupa tanaman nanti tanaman keras, nanti bawahnya bisa diselingi tanaman berupa pakan ternak, terus tanaman empon-empon atau tanaman sayuran yang lain, yang jelas ada kegiatannya. Kita break sebentar, bisa nanti dilanjut lagi. Dengan metode lorong tadi berupa menanam tanaman keras diselingi dengan tanaman yang lain yang masih bisa kita manfaatkan. Kedua itu pemberian penutup tanah, itu khususnya di daerah pegunungan. Penutup tanah bahasa kerennya mulsa atau mulching, itu bisa buat dari sisa-sisa proses tanaman atau produksi komoditas yang tidak dimanfaatkan untuk makan ternak. Misalnya tanaman apa terus tidak digunakan untuk makan ternak, itu jangan dibakar, ditutupkan aja nanti sebagai penutup tanah, mulsing, mulsa. Nanti akan proses dengan waktu, itu akan menjadi humus. Metode selanjutnya itu metode mekanik atau mekanis. Metode ini itu berupa bangunan fisik, misalnya talu, tanggul, gulutan, penghambat, waduk, parit, saluran buntu, dan untuk sedimentasi serta pembuatan drainase yang tepat, pengaturan irigasi yang tepat, terus lubang serapan. Kita untuk daerah sini belum sadar satu ini, resapan. Jadi kalau zaman dulu masih ada itu tempat pembuangan sampah, biasanya masing-masing rumah punya lubang sampah alami. Jadi tanah halaman digali itu untuk pembuangan sampah. Itu kalau musim hujan biasanya dulu ada yang katak yang bisa bunyi berirama tungtet, itu kalau nama si bentung, itu sebagai sarana pori-pori untuk peresapan air hujan biasanya. Karena sekarang modelnya perumahan yang tidak tertata memikirkan hal itu, sehingga kita bisa nanti mengusulkan ke pemerintah desa untuk setiap rumah itu ada biopori. Jadi lubang-lubang, mungkin kalau kayak kita lihat, mungkin pernah itu ditayangkan di media mana, itu dibor pakai bor, nanti diameter mungkin bisa 30, 20 atau yang lain, yang sekiranya itu tidak membahayakan anak-anak masuk. Nanti atasnya ditutup, biasanya itu pipa. Itu kalau kita kreatif juga, seluruh sampah kita bisa masukkan di situ, yang pada airnya untuk bisa digunakan sebagai kompos. Itu nanti insya Allah saya akan mengusulkan ke pemerintah desa agar bisa dianggarkan membuat biopori tadi, karena selama ini saya lihat di
daerah saya atau yang lain yang pernah saya main ke sana itu belum ada yang memikirkan ke sana. Ini penting untuk kedepannya karena apa? Sekarang banyak sumur-sumur bor yang kedalamannya sekian meter untuk dimanfaatkan sebagai sarana pertanian untuk mencukupi kebutuhan air dengan cara membuat sumur. Untuk itu untuk menopang ke selanjutnya bisa kita membuat pori-pori, biopori itu agar supaya terjadinya musim hujan air tidak laju, sebagian nanti terserap oleh tanah itu nanti ke sumber air dalam tanah sebagai cadangan kedepannya untuk membuat sumur-sumur biar tidak kehabisan sumber air. Nah, ada pula istilahnya sumur-sumur resapan. Kalau terutama saya sendiri, saya akui di rumah bekas sumur ubin itu saya tutup dengan tujuan bila mana nanti ada air hujan bisa masuk ke dalam sumur bekas tadi. Yang penting di atasnya biar tidak membahayakan orang lain kita tutup, mungkin dikasih pagar sebagai pengaman. Nah, dari seluruh rangkaian tadi tanpa kita mengasih atau mengajak rekan-rekan, itu jelas kesadaran belum ada. Terus terang paling begini, misalnya dalam kondisi kekurangan air paling ngomongnya gini apa itulah, tapi langkah-langkah untuk mengantisipasi kekeringan tersebut jarang sekali orang menyampaikan atau mengajak rekan-rekan untuk siap-siap mulai sekarang. Jadi makanya kenapa kita menggiatkan atau mengajak mengingat kembali betapa pentingnya konservasi tanah yang tidak luput dari tersedianya air, karena seluruh rangkaian itu yang jelas untuk kebutuhan kita sendiri. Nah, kembali kita mengingatkan apa yang tadi saya sampaikan. Satu, jelas sadar bahwasanya pentingnya air. Misalnya kita perlu gotong royong untuk membenahi saluran, membuat embung, memperbaiki sarana prasarana yang sudah rusak. Tidak usah istilahnya ngomentari ini itu, yang penting kita bertemu, rembukan, saling menginspirasikan bagaimana caranya untuk menangani sarana dan prasarana pertanian selanjutnya. Mungkin sekedar itu, kita bisa sharing lagi di lain waktu di topik yang lain, karena kita untuk yang ini untuk menggenapi yang kemarin biar tuntas. Yang jelas kita tidak usah terlalu membahas jenis tanah yang jumlah sekian banyak. Yang penting kita di daerah kita seperti ini, kita maju bareng. Mudah-mudahan kedepannya anak turun kita tidak akan repot membenahi tanah yang sudah terlanjur rusak. Mungkin demikian, sekiranya sekelumit informasi ini bisa ada manfaat.
bisa menunjang sarana dan prasarana dalam proses produksi pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.